Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan materi IPS kelas 7. Dan hari ini kita akan membahas rangkuman materi bab 1 Alam dan Penduduk Indonesia bersama saya Ustazah Restu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang sangat berkaitan erat dengan lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, serta flora dan fauna. Faktor pendorong interaksi antar ruang adalah adanya perbedaan potensi alam, konflik, perbedaan iklim dan tingkat kesuburan tanah, serta tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Edward Urman, ada 3 faktor utama yang berpengaruh terhadap timbulnya interaksi antar wilayah, yaitu faktor kelengkapan wilayah, kesempatan berintervensi, dan kemudahan perpindahan ruang. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala pada suatu bidang datar sesuai pada kenampakan aslinya jika dilihat dari atas, dengan disertai tulisan-tulisan dan simbol-simbol. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut dengan kartografi, sedangkan ahli dalam bidang pemetaan disebut kartograf. Unsur atau komponen peta yaitu ada judul peta, skala peta, petunjuk arah, legenda, garis tepi, garis astronomis, sumber dan tahun pembuatan, inset dan simbol. Letak astronomis Indonesia terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geologis Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tumpukan lempeng tersebut membentuk rangkaian penggunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan juga menyebabkan terjadinya gempa bumi di Indonesia. Letak garis bujur mempengaruhi pembagian waktu di Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia Timur. Pembagian daerah waktu di Indonesia terjadi karena posisi Indonesia berada pada Greenwich Mean Time, yang merupakan standar waktu internasional dengan posisi 0 derajat. Letak astronomis adalah letak wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur yang tertulis dalam peta. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan keadaan batuan, terutama batuan tektonik. Indonesia terbagi ke dalam 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, daerah dangkalan laut dalam, serta daerah dangkalan Sahul yang dipisahkan garis Welsh di selatan Makassar dan Selat Lombok. Dangkalan Sunda adalah daratan di dalam laut yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Adapun dangkalan Sahul adalah daratan di daerah laut yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Menurut Badan Informasi Geospasial, luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.438 km persegi. Jumlah pulau di Indonesia adalah 13.466 dengan garis pantai 99.030 km. Indonesia berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suatu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius.
Di daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Keadaan iklim Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim tropis. Curah hujan yang tinggi menyebabkan Indonesia cocok untuk kegiatan pertanian. Wilayah Indonesia memiliki 4 kelompok jenis hutan, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan bakau. Keragaman fauna di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni bentang alam, manusia, iklim, dan tanah. Fauna di Indonesia dipisahkan melalui garis khayal bernama garis Wallace dan garis Weber. Persebaran flora di Indonesia terbagi ke dalam 4 kelompok besar wilayah, yaitu wilayah Sumatera Kalimantan, Jawa Bali, Kepulauan Wilis, dan Papua. Penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu. Dinamika penduduk adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor alami seperti kelahiran dan kematian, dan faktor non-alami yaitu migrasi. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Cara mengetahui jumlah penduduk adalah melalui sensus penduduk, yaitu de facto dan de jure, registrasi, dan survei. Pertumbuhan penduduk adalah bertambah maupun berkurangnya jumlah penduduk pada suatu wilayah yang terjadi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor kelahiran, fertilitas, dan kematian, mortalitas. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Dan kriteria yang digunakan dalam komposisi penduduk adalah usia, jenis kelamin, tempat tinggal, pendidikan, agama, geografis, dan pekerjaan. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya kesejahteraan yang berpengaruh pada pendapatan per kapita. Suku bangsa yang ada di Indonesia tersebar di berbagai daerah. Setiap suku bangsa mempunyai ciri khas dan budaya masing-masing yang membentuk keragaman budaya. Luas wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, dengan luas perairan 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya ikan Indonesia dapat mencapai 6,4 juta ton per tahun. Pantai adalah bentuk geografis yang terdiri atas pasir dan terdapat di daerah pesisir laut atau bagian daratan yang terdekat dengan laut. Perbatasan daratan dengan laut seolah-olah membentuk suatu garis yang disebut dengan garis pantai. Pesisir adalah bagian permukaan bumi yang terletak antara pasang naik dan pasang surut. Potensi sumber daya alam di daerah pesisir yang dapat dimanfaatkan yaitu estuari, hutan mangrove, terumbu karang, dan pantai berpasir. Wilayah laut terdiri dalam beberapa zona, yaitu wilayah litoral atau titik pasang surut, wilayah neritik, wilayah batial atau titik remang-remang, dan wilayah adisal. Potensi sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Interaksi antar ruang di Indonesia mengakibatkan adanya perubahan dari beberapa aspek kehidupan manusia, yakni sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Berikut adalah tugas. Kerjakan uji kompetensi pilihan berganda pada halaman 57-59 yang ada di buku bacaanmu. Tulislah soalnya dan tulislah pilihan jawaban yang benar. Demikianlah rangkuman materi bab 1 hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.